Hari 1. Menemukan mengapa. Pernah merasa sendirian di tengah keramaian? Atau sibuk sepanjang waktu, tapi hati hampa? Itulah yang dialami banyak anak muda sekarang. Mereka bergerak terus, tapi tidak tahu arah. Dalam dunia bisnis, gejala ini penyebab utama kegagalan. Simon Sinek dalam bukunya Start With Why mengungkapkan fakta ini. Ada 80% perusahaan gagal karena mereka tidak tahu benar-benar tentang mengapa mereka ada. Mereka tahu apa yang mereka jual, mereka tahu cara menjualnya, tapi mereka lupa mengapa memulainya. Hari ini kita akan berhenti sejenak. Sebelum berbicara strategi, modal atau pemasaran, ada satu pertanyaan dasar yang engkau harus jawab. Mengapa engkau ingin memulai bisnis ini? Bukan jawaban klise seperti saya ingin kaya, tetapi jawaban yang membuatmu bangun pagi, mau bersemangat setiap hari. Bahkan saat badai datang, engkau tetap semangat. Karena badai itu pasti datang. Kalau engkau bangun bisnis, badai itu pasti datang. Tapi kalau engkau punya motivasi yang benar, engkau akan tetap bangun pagi meskipun badai datang. Ketika badai itu terjadi, motivasi dangkal akan membuat seseorang menyerah. Tetapi motivasi yang berakar dalam panggilan Tuhan akan menjadi seperti jangkar yang kokoh. Amsal pasal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kata serahkan dalam bahasa aslinya galal berarti menggulingkan atau menyerahkan beban sepenuhnya, seperti memindahkan batu besar dari punggungmu ke Tuhan. Tapi perhatikan ayat ini juga berbicara tentang perbuatanmu. Artinya kita tetap bekerja, merencanakan atau bergerak. Tuhan tidak melihat apa yang kita buat, tapi mengapa kita membuatnya. Motivasi yang murni adalah fondasi bisnis yang diberkati. Ketika kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama, Tuhan sendiri yang akan memastikan rencana itu pasti terlaksana. John Maxwell, pakar kepemimpinan, dalam bukunya The 15 Infallible Laws of Growth memperkenalkan hukum cermin. Katanya begini, engkau harus melihat dirimu sebagaimana engkau ingin menjadi, bukan sebagaimana dirimu saat ini. Tapi Maxwell tidak berhenti di situ. Dalam bukunya yang lain, Leading from the Inside Out, ia menegaskan, karakter bukan sesuatu yang engkau warisi, tetapi sesuatu yang harus engkau bangun setiap hari. Dan karakter itu dibangun di atas fondasi nilai, termasuk nilai tentang mengapa engkau melakukan apa yang engkau lakukan sekarang. Maxwell juga mengajarkan tentang pertanyaan $1 juta. Ia berkata, apakah yang engkau lakukan hari ini menambah nilai bagi orang lain? Jika engkau menjawab pertanyaan ini setiap pagi, bahwa engkau punya hidup, engkau membawa nilai bagi orang lain, maka engkau sedang membangun motivasi yang tidak akan pernah padam. Artinya bisnisnya pun tidak akan pernah padam. Karena memberi nilai kepada orang lain adalah sumber energi yang tak akan pernah habis. Saya ingin cerita tentang Ayub, seorang pemuda dari Jawa Tengah. Ia merantau ke Jakarta. Bukan sarjana, bukan anak konglomerat. Ia tinggal di kos sempit dan hidup sederhana. Tapi Ayub punya satu kelebihan. Ia tahu persis mengapa ia harus berbisnis. Bukan untuk kaya, tetapi karena ia melihat ada banyak perantau seperti dia di sekitarnya yang kesulitan mendapatkan makanan yang sehat dan harga terjangkau. Lalu ia ingat ibunya di kampung yang jago memasak. Maka Ayub kemudian memulai bisnis makanan rumahan. Menu masakan ibunya dimasak untuk anak rantau. Ketika pandemi melanda dan banyak bisnis tumbang, Ayub justru bertahan. Bahkan omsetnya naik. Mengapa? Karena pelanggannya tidak sekedar membeli makanan. Mereka membeli rasa rumah yang selama ini mereka rindukan, yang selama ini mereka butuhkan. Hari ini, kalau Anda memulai dengan mengapa Anda sendiri, maka Anda akan terus berhasil dan maju. Seperti Ayub, dia telah menemukan mengapa dia memulai bisnis, yaitu ingin membuat pelanggannya
yaitu orang-orang yang membeli makanannya mendapatkan rasa rumah, bukan hanya sekedar kenyang, tetapi nostalgia itu dipuaskan. Nah, hari ini mari ambil jurnal yang ada di buku jurnalmu dan mari jawab pertanyaan ini. Anda bisa tulis dengan jujur apa yang ingin Anda capai melalui bisnis ini untuk Tuhan dan sesama. Ini bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Tuhan. Apakah itu? Bisnis apakah yang akan engkau buat untuk sesama dan Tuhan? Misalnya, engkau ingin menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di kampungmu, atau aku ingin membantu ibu-ibu rumah tangga biar mereka punya penghasilan sendiri, atau apapun itu akan membuat engkau punya bisnis yang kokoh. Terus engkau tulis minimal 3 kalimat yang membuat engkau dapat melakukan bisnis itu. Mengapa engkau bangun bisnis itu? Jangan buru-buru, resapi dulu. Ini adalah batu fondasi pertama dari bisnismu. Jangan takut untuk bermimpi besar, tetapi pastikan mimpi itu berakar pada fondasi yang kokoh, yaitu pada kasih. Bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi ingin memberi nilai kepada orang lain. Karena mimpi yang lahir dari kasih, yang membangun nilai bagi orang lain, memberi masukan, memberikan keuntungan bagi orang lain, bisnis seperti itu akan bertahan melampaui usiamu dan bahkan melampaui zaman. Hari ini kita sudah meletakkan batu yang pertama dalam berbisnis, yaitu mengapa, yang berpusat kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketika Anda memusatkan diri ke sana, maka Anda akan memiliki kompas yang tidak akan membuat Anda tersesat. Ini akan menjadi bahan bakar saat bisnismu mulai berjalan. Lalu kemudian Anda mulai kehabisan bensin, Anda punya motivasi yang kuat untuk terus menjalankan bisnis itu. Jangan tergesa-gesa untuk bisa melewatkan mengapa ini, mencari mengapa ini dalam diri Anda. Ketika Anda sudah menemukan, itulah jangkar yang kokoh. Motivasi yang membuat Anda akan bangun pagi. Inilah fondasi daripada bisnismu. Seperti sebuah rumah. Tanpa fondasi, rumah itu akan jatuh, akan hancur. Ketika badai melanda, ketika banjir datang, rumah itu akan roboh. Tetapi kalau rumah itu dibangun di atas fondasi batu, yaitu batu yang kuat, yang kokoh, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Meskipun banjir datang, badai datang, rumah itu tetap kokoh. Karena itu, bangunlah fondasi bisnismu di mengapamu sendiri. Karena itulah fondasi untuk membangun bisnis yang kokoh. Jangan membangun istana bisnis di atas pasir yang nantinya engkau akan sesali. Demikian program hari ini. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe.